menginspirasi Anda selama sore kembali sahabat guys ya. Masih di Obat Hati untuk sore hari ini sahabat, masih bersama dengan Aidin Azhara dan juga Ustaz kita Ustaz Bakta dari Muda SPD di sore hari ini. Dan kita masih membahas tentang tema takwa pembuka pintu rezeki keluarga, tadi sudah kita bahas ya. Benar. Kita ke banyak pertanyaan ya Ustaz ya. Masya Allah, banyak kali pertanyaan ini. Ya, insya Allah sahabat guys nanti mampu kita jawab semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita ke pertanyaan pertama ya Ustaz. Sebelumnya saya ingatkan kembali, sahabat bisa ingin bertanya juga boleh lewat telepon ya, seputar rumah tangga atau masalah-masalah keluarga. 0811626166, SMS WhatsApp kami terima di 0812625106 atau Facebook Desa Pembada Asilintuan. Ya, benar. Pertanyaan pertama. Iya, silakan Pak Erin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Aini di Kampung Tobat. Iya, Aini di Kampung Tobat. Ya, silakan Aini. Iya, boleh. Jika seseorang meninggal dan ada meninggalkan uang, tapi uang ini semasa dia hidup sudah dia niatkan untuk haji dan umrohnya, apakah uangnya ini wajib dibagi ke ahli waris atau harus dibadalkan Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada penanya kita yang bertanya tentang bagaimana dengan orang yang misalnya dia punya uang ya, dan dia sudah berniat dengan uang itu akan berangkat haji dan umroh, haji atau umroh lah. Kemudian takdir berkata lain ya, misalnya ternyata dia lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berpulang ke rahmatullah. Ini bagaimana nih Ustaz, uang yang untuk berangkat haji dan umroh ini apakah itu diwariskan ataukah uang itu dipakai untuk membadalkan haji dan umroh daripada si almarhum tersebut? Maka jawabannya sebaiknya uang itu ya dipakai ya, kalau tidak memberatkan daripada keluarganya. Misalnya kalau keluarganya adalah ahli warisnya adalah ahli waris yang mampu, maka alangkah baiknya kalau uang itu dipakai untuk membadalkan haji atau umroh daripada si almarhum tersebut ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata lebih butuh misalnya nih ahli waris yang ditinggalkan daripada harus membadalkan haji dan umrohnya, maka dahulukanlah kebutuhan daripada ahli waris tersebut. Baru nanti di kemudian hari ada rezeki kembali, bolehlah digantikan lagi haji dan umroh daripada ahli waris tersebut. Begitu Mbak Airin yang bisa kita jelaskan. Jadi kalau seandainya waris, bukan warisan, maksudnya peninggalan lah gitu kan. Peninggalan orang tuanya hanya itu saja gitu. Memang itu saja, dan tidak ada peninggalan yang lain yang mau dibagi. Gitu, tidak ada harta lain lagi gitu ya. Ada. Tapi memang seperti yang Ustaz bilang, ada salah satu dari ahli waris ini yang bisa dibilang ekonominya menengah ke bawah lah gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Mana nih yang didahulukan gitu ya? Modalnya atau dibagi ke ahli waris? Ahli warisnya, maka lebih utama berarti didahulukan dulu untuk kebutuhan daripada ahli waris tersebut ya. Misalnya kan nggak ada lagi harta nih kecuali uang itu misalnya, maka lebih baik didahulukan untuk kebutuhan daripada ahli waris tersebut. Dibagilah harta itu kepada ahli waris misalnya kan, karena mungkin misalnya ada hak-hak yang harus ditunaikan, misalnya kan ada kebutuhan-kebutuhan hidup misalnya yang harus lebih diutamakan. Maka nggak apa-apa misalnya harta itu didahulukan kepada ahli waris. Nah, tapi nanti kemudian seiring waktu berjalan, kalau misalnya di kemudian hari Allah berikan rezeki berlebih, maka bolehlah ahli waris itu kembali menunaikan niat baik daripada si almarhum, yaitu untuk membadalkan haji ataupun umroh dari almarhum tersebut. Demikian Mbak Irin yang bisa kita jelaskan. Itu ini di Kampung Tobat ya Ustaz. Nah, berikutnya adalah hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, bolehkah takut menikah karena takut nggak bisa mendidik anak? Dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertanya, bolehkah kita takut menikah karena takut tidak bisa mendidik anak? Nah, ini tentunya kekhawatiran yang tidak seharusnya ada, ya kan? Karena apa yang perlu dikhawatirkan dari menikah gitu kan? Sementara menikah itu adalah salah satu daripada mendatangkan kebaikan. Kan kalau misalnya seorang wanita khawatir menikah karena khawatir tidak bisa mendidik anak, bukankah justru dengan menikah itu malah lebih bisa mendidik anak gitu? Kenapa? Karena ada suami yang mendampingi daripada istri untuk mendidik anak tadi. Maka oleh karena itu ya seorang wanita yang dia berniat mau menikah,
Mungkin dia merasa kurang dalam ilmu, bisa misalnya dengan dia belajar ilmunya terlebih dahulu, bagaimana ilmu parenting anak. Ataupun mungkin misalnya tidak ada sempat dan waktu lagi karena usia sudah lanjut, boleh dicari suami yang ngerti dan paham tentang ilmu parenting anak. Ataupun misalnya baik itu si wanita ataupun suami itu juga sama-sama nggak ngerti misalnya, ya kan bisa saling sama-sama belajar ya tentang bagaimana ilmu parenting untuk anak, baik itu sebelum menikah ataupun setelah menikah. Jadi jangan dijadikan alasan karena takut tidak bisa mendidik anak itu, jadi lalu kemudian kita tidak menikah. Berarti kita tidak tergolong sebagai umat Nabi Muhammad. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni, bahwa menikah itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri pun walaupun dia sudah Nabi, beliau tetap menikah. Apalagi lah kita umat Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi Muhammad adalah contoh teladan bagi kita? Nabi telah mencontohkan bahwa beliau menikah juga. Menikah, bahkan memiliki istri lebih satu, dan bahkan juga mempunyai anak keturunan. Oleh karena itu Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab ayat 21. Sungguh kata Allah telah ada contoh teladan yang baik pada diri Rasul bagi orang-orang yang liman kana yarjullah wal yaumil akhir, yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah, yakin tentang adanya kehidupan negeri akhirat, dan dia banyak menyebut nama Allah, maka hendaklah dia mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita bahwa beliau juga menikah, walaupun dia Rasul dan Nabi, tapi beliau juga menikah, beliau juga memiliki keluarga, beliau juga memiliki keturunan, beliau juga pernah punya masalah di rumah tangganya. Seorang Nabi saja punya problem di rumah tangganya, toh apalagi lah kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketakutan-ketakutan itu tidak sepatutnya kita jadikan alasan untuk tidak menikah, ya. Karena memang itu boleh jadi merupakan bisikan setan. Kenapa? Karena setan itu tidak ingin hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan kebaikan, bahkan kebaikan yang amat besar nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pahala dan kebaikan yang besar nilainya di sisi Allah itulah berumah tangga, menikah. Dengan menikah itu maka pahalanya berlipat ganda bagi seorang wanita dan bagi seorang laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai istri di rumah tangga, maka insya Allah ini mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau karena hanya rasa khawatir kan bisa belajar. Jadi kalau itu boleh hamba Allah tadi itu belajar dulu. Saya nggak mau Ustaz kalau nggak siap. Ya udah belajar dulu. Setahun 2 tahun ilmu parenting sudah siap, barulah kita menikah dengan pasangan yang kita inginkan. Nikahlah dengan pasangan, kalau Rasulullah SAW mengatakan nikahilah pasangan yang baik agamanya. Demikian Mbak Irin. Tambahan nih, iya. Misal nih saya sebagai orang tua yang awam lah gitu ya. Benar. Banyak di luar sana kalau kita lihat nih Ustaz ya, antara suami dengan istri, dia tidak bekerja samanya tidak bagus dalam mendidik anak. Misal suami sibuk di luar, jadi yang mendidik anak udah pasti kan ibunya aja nih. Nah, sementara kalau misalnya harusnya kan dalam rumah tangga berdua nih. Bareng-bareng. Bareng-bareng mendidik anak gitu, nggak bisa ibunya aja gitu. Nah kalau misalnya seperti itu, anaknya cuma satu, misal baru satu gitu, mereka masih muda. Ketika disuruh ayo nambah anak gitu, si kakaknya udah besar atau si abangnya udah besar gitu, jawabannya seperti itu Ustaz. Enggak, ogah punya anak lagi karena dia mengatakan dengan alasan ayahnya aja begini, ayahnya begini, capek aku apa segala macam, aku nggak bisa lagi, banyak hal lah. Dan ini masih terkait dengan mendidik anak karena dititik beratkan hanya kepada istri saja. Itu gimana Ustaz? Jadi kondisi seperti itu kalau kita berkaca kepada sejarah daripada Nabi ya. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga istrinya mendidik anaknya sendiri. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di tengah gurun padang pasir yang tandus dengan hanya perbekalan yang seadanya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim itu pulang-pulang kembali menemui istrinya Siti Hajar di yang sekarang menjadi kota Makkah itu kan, pulang-pulang anaknya telah menjadi soleha. Anaknya telah menjadi soleh. Anak yang soleh itulah Nabi Ismail alaihissalam, buah karya daripada ibu yang bertakwa, buah karya daripada ibu yang soleha. Jadi Mbak Airin tidak ada masalah. Kalaupun misalnya seorang ibu saja yang aktif dalam mendidik anak tanpa misalnya
keterlibatan sepenuhnya dari suami, karena suami juga punya tugas yang lain di luar sana, misalnya karena keadaan kondisi tertentu, maka tidak ada masalah. Selagi ibunya adalah ibu yang soleha, maka insya Allah pasti anak itu akan lahir, anak itu akan menjadi anak yang soleha. Kenapa? Karena buah daripada kesolehan ibunya. Nah, yakinlah kalau ibunya soleha, maka pasti insya Allah anak itu menjadi anak yang soleha. Tetapi lihat Mbak Irin, kalau kita berkaca kepada kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam, coba dilihat bagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang ayahnya seorang nabi, tetapi dikarenakan istrinya Nabi Nuh atau ibunya, anaknya Nabi Nuh ini adalah bukan istri yang soleha sebagaimana kriteria yang dijelaskan oleh Allah, maka lihat hasilnya menjadi melahirkan anak yang tidak soleh juga. Sehingga anak itu berani durhaka kepada Allah, berani bahkan durhaka kepada ayahnya Nabi Nuh alaihissalam, dengan mengatakan bahwasanya aku akan pergi ke gunung bukit yang tinggi untuk selamat daripada banjir yang besar. Sehingga Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, itu adalah keluargaku. Innahu, sesungguhnya dia adalah keluargaku. Tetapi apa jawab Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu laisa amalun ghairi soleh. Sesungguhnya itu bukan keluargamu dan dia bukan termasuk sebagai amal yang soleh. Kenapa bisa begitu anaknya Nabi, seorang Nabi sekelas Nabi itu menjadi anak yang tidak soleh? Dikarenakan ibunya yang tidak soleha. Oleh karena itu kunci pendidikan yang utama, insya Allah, selama seorang istri di rumah tangga itu adalah istri yang soleha, istri yang beriman, taat kepada Allah, maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang soleh-soleha. Bahkan tidak cukup sampai di situ, anak itu akan menjadi anak yang soleh-soleha, yang menjadi penyejuk mata, bahkan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak ada masalah Mbak Irin, selama istrinya ridho, istrinya memang punya kapasitas untuk mendidik anak, maka tidak ada masalah. Seorang suami tak usah khawatir meninggalkan anak yang dididik oleh istrinya selagi istri itu adalah istri yang soleha. Maka insya Allah yakinlah bahwa sejarah membuktikan bahwa pasti akan lahir anak yang soleh-soleha bagi kedua orang tuanya. Demikian Mbak Irin bisa jelaskan. Iya. Kita ke pertanyaan Irfan di kampung langsung ya. Mau bertanya. Ya, silakan Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bertunangan dalam Islam dan menikahnya pun jaraknya berbulan-bulan, Ustaz? Terima kasih. Iya, terima kasih pada Irfan di Kampung Losung ya. Ini penanya setia, pendengar Obat Hati dan pendengar Obat Hati yang setia, yang bertanya tentang bagaimana dengan orang yang tunangan, dia itu tunangannya sampai berbulan-bulan. Ya. Jadi di dalam Islam berkaitan dengan lamaran atau khitbah bahasanya, itu dianjurkan tidak boleh lama-lama Mbak Irin. Jadi bertunangan itu hanya dalam waktu yang singkat. Jadi dikhawatirkan kenapa? Kalau nanti dia khidbahnya, tunangannya lama-lama, justru malah menimbulkan dosa dan maksiat. Bahkan betapa sering kita temui, misalnya yang khidbahnya itu lama-lama, itu justru malah banyak yang gagal gitu kan. Gak jadi. Kenapa? Karena banyak godaan, banyak bisikan syaitan yang muncul dalam masa penantian itu. Makanya kalau ada orang yang ingin menghidbah, meminang seorang wanita pujaan hatinya, maka tidak boleh waktunya lama-lama. Maka ya paling lama lah 1 bulan gitu ya, untuk persiapan menuju tanggal pernikahan. Hanya seperti itu. Kalau sampai 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun, itu udah mirip sama kayak nyicil ngeredit sepeda motor begitu kan. Itu tunangan apa kredit gitu kan. Jadi tidak dianjurkan itu khidbah itu lama-lama. Kalau bisa khidbah itu lebih singkat waktunya, lebih baik. Sampai tanggal yang ditentukan. Jadi untuk apa berlama-lama? Apa yang mau ditunggu gitu? Bukankah agama menyuruh kita untuk menyegerakan sebuah kebaikan? Karena boleh jadi misalnya kalau justru di dalam lamakan, ternyata tak jodoh. Kenapa? Karena misalnya ternyata banyak kita lihat hari ini, ternyata pasangannya duluan berpulang ke rahmatullah. Ya. Bahkan ada yang meninggal justru setelah akan nikah begitu kan. Maka kalau ada kebaikan, sebaiknya disegerakan. Bukan Allah berkata dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi lil muttaqin. Allah berfirman, bersegeralah kalian meraih ampunan Allah, meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Toh ada kebaikan, ngapain dilama-lamakan gitu kan? Mula adong para bagian gut sosak dirasa manjagitna misalnya kan. Kenapa dengan tidak kebaikan yang Allah janjikan kepada kita? Bukankah menikah itu adalah sebuah kebaikan yang akan melipat gandakan pahala bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala?
Kenapa kita tidak menyegerakan kebaikan itu? Apa yang ditakutkan dari sebuah pernikahan? Kenapa ditunda harus sampai 4 bulan, 5 bulan begitu? Ya kalau memang belum siap, tak usah menghitbah. Ya kan, daripada kita menimbulkan dosa dan kemaksiatan di dalamnya. Ya kan? Nah, maka kalau mau menikah, ya persiapkan diri dong. Ya kalau berani menghitbah, berani melamar, ya berani juga dong menikahi. Nah, apa alasan yang menjadikan seseorang untuk memperlama jarak antara meminang seorang wanita dengan meresmikan pernikahan itu dalam sebuah ikatan akad nikah yang sah? Nggak ada alasan gitu, kecuali misalnya mungkin alasannya alasan yang syar'i. Misalnya mungkin karena lagi dalam masa pengobatan, misalnya bolehlah kan. Tetapi kalau tidak ada alasan-alasan yang mungkin dianggap terlalu penting, apalagi itu alasannya tidak syar'i misalnya, maka untuk apa dilama-lamakan? Ya kan, sampai misalnya karena uangnya ternyata karena si calonnya misalnya mintanya besar gitu kan, akhirnya si laki-laki terpaksa mengulur waktu yang panjang, ini kan tidak baik. Ini perlu dicarikan solusi bagaimana agar kebaikan itu bisa segera terlaksanakan. Janganlah pula misalnya ada orang sebagai orang tua nih kan, ada laki-laki yang diridhoi agamanya, baik agamanya, kemudian tidak diterima lamaran itu dengan diulur-ulur waktu. Ini justru nanti kata Rasulullah SAW itu cenderung akan menimbulkan keburukan dan fitnah yang lebih besar. Jadi kalau ada misalnya seorang laki-laki yang datang meminang putri kita, maka lebih baik disegerakanlah kebaikan itu. Sebab apa? Pernikahan itu bukanlah jual beli seorang anak gadis begitu kan. Jadi jangan diperlama-lamakan. Segerakan kebaikan itu. Maka insya Allah selama kebaikan itu disegerakan, insya Allah anak-anak kita itu yang berniat baik itu insya Allah akan selamanya berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Irin. Kemudian ini Ustaz, soal ini tadi lamaran itulah ya. Si laki-laki sebenarnya sudah siap untuk menikahi si perempuan dengan persediaan yang dia punya. Ternyata si perempuan orang tua menuntut harus segini baru boleh lepas nih anak. Ya kan banyak nih menurut Nabi Aso gitu kan. Nah kemudian karena si laki-laki belum cukup, bolehkah uang bukan mahar sih, kok mahar yang ke istri kan, uang namosoknya kalau bahasa kitanya, keperluan acara itu ya. Untuk semua lah, mami manulok yang gitu karena kurang, jadi si pihak suami meminjam lah istilahnya. Dengan berhutang tadi. Berhutang lah. Berhutang untuk pernikahan tadi. Iya. Kalau seperti ini Ustaz, bagaimana hukumnya dalam Islam demi untuk memenuhi hal ini, kemudian berhutang, tetapi ada perjanjiannya nih untuk pihak tapi untuk istrinya. Setelah nanti kalian udah nikah, kalian akan melunasi ini sendiri. Karena itu keperluan pernikahan kalian berdua. Insya Allah. Itu gimana Ustaz? Saya pengen nanya itu. Yang tentang bagaimana kalau ada dua pasangan yang menikah, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pernikahan itu terpaksa mereka dengan berhutang, dan kemudian setelah itu nanti setelah mereka menikah, yang melunasi hutang ini adalah mereka sendiri. Berdua. Ya kalau misalnya pasangan calon suami istri ini ridho, ya tidak ada masalah. Artinya dengan namanya hutang ya wajib dibayar. Ya kan, kalau memang mereka sanggup dan menerima persyaratan itu tidak ada masalah. Selagi tidak ada paksaan di dalamnya. Maka boleh misalnya, boleh kok menikah itu dengan misalnya mahar itu berhutang. Maka kan mahar itu ada disebutkan oleh sebagian para ulama bukanlah sebagai syarat wajib dalam pernikahan. Sehingga syarat wajib dalam pernikahan itu adalah mempelai pria, mempelai wanita, saksi, kemudian ada ijab kabul. Mahar itu boleh nanti menyusul belakangan. Boleh misalnya dengan berhutang tadi. Saya terima nikahnya si Anu dengan mahar sekian, tidak tunai tapi berhutang misalnya. Ada. Maka itu ada tapi sah. Sah itu. Sah pernikahan itu. Saya lamar, saya nikahkan putri saya denganmu dengan mahar sekian dengan berhutang. Saya terima begini dengan berhutang. Sah pernikahan itu. Adapun nanti misalnya setelah pernikahan itu si istri merelakan, maka itu menjadi rezeki bagi seorang suami. Maka kalau istri rela, maka itu kebaikan dan rezeki bagi seorang suami. Jadi nggak ada masalah. Ya, selama keduanya ridho, tidak ada masalah di dalamnya. Iya, sah-sah saja. Kalau ada hutang,
maka hutangnya wajib dibayar. Kalau sudah diikhlaskan oleh orang yang menghutangi, ya selesai permasalahan. Kalau sebenarnya si istri tidak apa namanya ya, sebenarnya ada unek-uneknya gitu, tapi nggak sanggup ngomong lah gitu kan. Intinya kalau bahasa kita itu sebenarnya mangupet tuh ya, tidak terkonia. Iya. Nah, kalau sebenarnya itu gimana sih? Masih tentang masalah yang tadi nih. Iya, masalah berhutang ini. Iya, apakah itu termasuk zolim kepada istri? Iya. Ini sebelum menikah. Sebelum menikah nih misalnya. Udah dibikin syarat seperti ini. Syarat berhutang tadi. Ya seperti itu misalnya, bagaimana nih? Tapi dia tetap ada rasa sedikit jengkel di dalam hati misalnya kan, dengan iya memar utang bayar lunas bisa DP bayar katanya. Lalu saya memang mikirkan utang. Jadi yang begini nih ya ini tergantunglah kesepakatan antara suami istri tadi. Kalau si istri itu ridho misalnya dengan merelakan hutang itu, melunaskan hutang itu, menganggap selesai, maka tidak ada masalah, walaupun mungkin dengan sedikit rasa rasa sedikit tidak 100% ikhlas misalnya kan. Maka ini ya mudah-mudahan dengan seiring waktu nanti si calonnya ini bisa mengikhlaskan, begitu kan, dengan kebaikan-kebaikan yang mereka jalani. Toh berhutang pun suami itu kan juga untuk kebaikan mereka berdua. Iya kan, karena kalau tidak begitu Mbak Irin, dikhawatirkan akan muncul fitnah yang lebih besar ya. Jadi kalau selama si laki-laki itu datang dengan niat baik, mengutarakan niatnya kepada calon mertuanya, ya saya rasa tidak ada alasan untuk menunda-nunda dengan alasan ekonomi misalnya kan. Karena loh, toh dia sudah meminta dengan baik mendatangi calon mertuanya begitu kan. Kalaupun ada kekurangan di sana sini, kan mungkin bisa dibicarakan dengan dicarikan solusinya. Sebab banyak hari ini ternyata jadi misalnya dengan begitu justru malah yang datang malah jadi fitnah gitu kan. Banyak hal-hal kejadian-kejadian yang justru tidak diinginkan yang terjadi. Jadi lojongkan ya. Iya, begitu. Jangan dilojongkannya dan segala macam lah itu. Iya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, silakan Mbak Iri. Agak panjang ini ya. Iya, silakan. Ada ceritanya ini. Iya. Saya mau bertanya. Ya. Saya seorang istri yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga. Ya. Saya merasa suami tidak adil terhadap saya semenjak menikah. Suami Ya. menginginkan saya untuk terus melahirkan anak untuknya. Iya. Nah, ketika saya meminta suami menjaga jarak lahiran agar lebih bisa mengurus anak dan melayani suami Ya. tidak mau. Padahal suami sibuk di luar sehingga saya yang mengurusi semuanya. Ya. Nah, sekarang setelah anak saya banyak dan masih kecil, suami saya menikah lagi. Masya Allah. Saya seperti kehilangan pegangan hidup. Saya paham poligami itu diperbolehkan dalam Islam. Hanya saja kesedihan yang sangat itu membuat saya tidak bisa berpikir jernih. Saya mohon nasihat dari Ustaz agar saya tidak tergelincir dosa. Terima kasih. Terima kasih kepada penanya kita yang telah bertanya tentang bagaimana seorang istri ya yang punya suami yang dia ingin mempunyai banyak anak dari seorang istri tersebut. Padahal istri tadi merasa kerepotan ya dengan jarak anak yang amat dekat itu tadi ya. Jadi ini bagaimana Ustaz misalnya? Jadi sementara kemudian hari ternyata si laki-laki ini setelah si perempuan ini punya banyak anak kemudian dia menikah lagi. Nah, sehingga menyebabkan si istri ini tadi kehilangan arah, kehilangan pegangan, merasa dirinya berada dalam ketidakpastian misalnya. Maka ini bagaimana solusinya? Yang pertama tentunya kita jawab dulu tentang keinginan memiliki anak keturunan yang banyak ya. Saya bacakan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan tajawwajul wadudal waluda fa inna mukasyirum bikumul anbiya yaumil qiyamah. Jadi kata Nabi, ada anjuran dari Nabi nih. Jadi nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang, lagi subur, bisa melahirkan banyak anak keturunan, sebab kelak di hari akhirat aku akan membanggakan betapa banyaknya jumlah umatku di hadapan para nabi-nabi di hari akhirat kelak. Jadi ada anjuran Mbak Irin dari Nabi bagi kita umat Islam untuk memiliki banyak anak keturunan. Itu anjuran Nabi. Jadi kita memang dianjurkan oleh Nabi untuk memiliki banyak anak keturunan. Jadi bersyukurlah ya, berbahagialah bagi hamba-hamba Allah, bagi para istri di rumah tangga yang Allah karuniakan banyak anak keturunan. Kenapa? Karena itu merupakan investasi hari akhirat.
Bukan kalau mengatakan iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal dunia anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu harta yang diinfakkan, ilmu yang diajarkan, dan anak yang soleh-solehah yang mendoakan kedua orang tua. Bukan kalau ada anak-anak yang banyak, kita memiliki anak banyak keturunan, berarti banyak investasi akhirat kita anak-anak yang soleh-solehah yang akan mendoakan kedua orang tua. Adapun misalnya kerepotan yang dialami oleh si istri tadi, itu bisa dibicarakan, pendengar obat hati. Mungkin bisa diminta kepada suami, suamiku tercinta, bukannya aku tidak ingin memiliki banyak anak, tetapi engkau telah melihat aku begitu repotnya. Kalau memang ada rezeki berlebih, tolonglah carikan orang yang bisa membantu tugas-tugas di rumah tangga misalnya. Dengan mencari orang lain yang digaji untuk membantu istri di dalam urusan rumah tangga. Janganlah pula suami misalnya sudah melihat istri kerepotan kemudian anteng aja begitu di warung, tak pernah peduli dengan kesusahan istri. Ini suami yang tidak amanah. Suami yang mau menang sendiri gitu. Padahal suami istri itu adalah 2 sahabat yang saling bantu-membantu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu solusinya, bolehlah si istri tadi minta kepada suami untuk dicarikan orang yang bisa membantu meringankan tugas di rumah tangganya. Begitu. Kemudian tadi ceritanya si suami menikah lagi misalnya kan. Ini bagaimana saat udah nampak istri kerepotan, kemudian istri menikah lagi. Nah, bisa juga misalnya istri yang keduanya itu misalnya juga diminta oleh suami untuk meringankan tugas istri yang pertama karena si istri kalau misalnya si istri yang kedua ini ridho, ya kan, ridho. Nggak mungkin rasanya. Tapi pada faktanya ada loh yang begitu Mbak Airin misalnya. Walaupun 1-2 misalnya. Kita akan berdebat. Karena kan Mbak Airin itu ada seorang istri yang misalnya dia ikhlas dan ridho, justru mencarikan calon ibu yang kedua bagi anak-anaknya begitu loh. Karena sudah tidak bisa sanggup melayani suaminya. Lah makanya Mbak Airin bagi para istri yang memang sudah tidak sanggup lagi misalnya mengurusi suaminya, melahirkan banyak anak keturunan bagi sudah kerepotan Mbak Airin, sementara suami ya ikhlaskanlah suami menikah lagi begitu. Karena itu kan sebuah kebaikan gitu. Dia meminta dengan baik gitu kan, daripada dia melakukan keharaman di luar sana begitu. Lah kalau sudah menyerah Mbak Airin lah gimana? Coba istrinya sendiri sudah menyerah gitu kan. Maka ikhlaskanlah suami untuk menikah lagi gitu. Maka kalau ikhlas, insya Allah ini pahala yang besar bagi seorang istri yang pertama. Tapi usaha nih berat berat saya menikah lagi gitu kan. Walaupun itu hak suami misalnya, maka itu tadi solusinya Mbak Airin saya katakan. Bisa dimintakan kalau misalnya si suami memang sendiri pun juga tidak bisa membantu kerepotan istri dengan banyaknya anak tadi yang kecil-kecil tadi yang harus diurus tadi misalnya, diminta kepada suami untuk melebihkan sebagian dari rezeki tadi untuk mencari orang yang bisa menemani si istri tadi di rumah untuk meringankan tugas-tugas di dalam rumah tangga. Demikian Mbak Airin. Iya. Kan Rasulullah bersama dengan Khadijah itu lama ya? Iya, lama sekali. Iya. Dan kadang-kadang saya bertanya gitu, kenapa orang-orang zaman sekarang itu ingin berpoligami, bercermin dari Rasulullah ketika dia berpoligami? Iya. Bukan dari beliau yang setia dengan Khadijah. Sementara Rasulullah itu sebenarnya kan tidak ingin berpoligami ya? Sebenarnya awalnya. Iya. Rasulullah di awalnya tidak berpoligami. Kan disuruh oleh Allah. Iya. Nah, sementara juga banyak laki-laki sekarang dalilnya mereka berpoligami hanya karena nafsu saja. Padahal Rasulullah menikah atau berpoligami itu tidak karena tidak semata-mata hanya didasari oleh nafsu gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang tuh yang seperti itu gimana Ustaz? Apakah memang berpoligami itu hanya semata-mata hanya karena nafsu? Si istriku nggak bisa ngurus aku aja nih gitu. Hanya karena itu aja. Nah tadi urusi awe berpoligami maaf. Sementara Rasulullah nggak pernah begitu kan? Kalau yang seperti orang laki-laki yang seperti itu gimana? Gimana nih gitu kan? Jadi jawabannya Mbak Airin, jadi poligami itu kan sebenarnya kan hukumnya bukan wajib ya, bukan juga sunnah. Dia adalah mubah. Sesuatu hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi nggak wajib, hukumnya mubah ya. Jadi adapun yang menikah misalnya dengan alasan tadi misalnya ada orang yang dia Ustaz menikah nambah istri lagi karena
bukan semata-mata hanya karena istrinya tidak lagi bisa sanggup berbakti kepada suami misalnya, tetapi memang karena nafsu, Ustaz, misalnya. Ya, emang menikah itu memang harus dengan nafsu, Mbak Airin. Iya. Ya kan? Nah, ada orang tuh menikah didasari oleh nafsu. Gimana orang menikah tak ada nafsunya pula? Kan kasihan juga si istri misalnya kan. Memang pernikahan itu harus dengan didasari dengan salah satunya, ya memang harus ada rasa ketertarikan pada lawan jenis tadi. Ya, jadi bagaimana dong saat ini kalau ada orang suami yang menikah karena didasari hanya karena hawa nafsunya, rasa ketertarikan pada lawan jenis yang lain, maka sah-sah saja selagi si suami itu sanggup berlaku adil, tidak ada masalah. Ya kan? Tetapi tentunya dengan mempertimbangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, misalnya kepada si istri yang tadi. Ya, jadi berpoligami bukan dengan diam-diam misalnya, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Iya. Jangan pula nanti justru misalnya niat poligami itu malah misalnya bukan menambah kebaikan, tetapi justru malah menambah dosa dan keburukan. Ini kan berarti suami telah menyanyiakan amanah dari Allah. Maka kalau ada seorang suami yang berpoligami, apapun alasannya itu, baik itu karena didasari hanya nafsu semata, atau karena memang didasari oleh kebutuhan, kebutuhan tadi karena si istri sudah tidak mampu lagi misalnya dalam mengurus suaminya, maka ini adalah dua-duanya hal yang boleh, selama sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada permasalahan di dalamnya. Janganlah pula niat ingin menambah kebaikan itu justru malah justru dengan menghilangkan kebaikan yang di awal. Iya. Itu pula. Jangan pula begitu. Ada orang niatnya menambah kebaikan tapi dengan menghilangkan kebaikan di awal, ini tidak baik. Ya kan, maka hendaklah dibicarakan dengan baik. Jadi tidak pula seorang suami memaksakan kehendaknya juga, ya kan? Iya. Karena memang ada hak, istri juga punya hak itu. Istri juga punya hak kepada suami, suami juga punya hak kepada istri. Walaupun mungkin si suami itu dia boleh menikah menambah istri tanpa harus ada izin dari seorang istri, ya kan? Itu memang benar. Tetapi sebagai kebaikan tentu harus diberitahu kepada suami. Jangan pula poligami diam-diam. Sebagaimana Nabi juga berpoligami itu juga bukan dengan sembunyi-sembunyi, tetapi juga atas sepengetahuan daripada istri-istri beliau. Nah, artinya setelah Nabi berpoligami, istrinya tahu bahwa Nabi itu menikah lagi, begitu. Bukan dengan seperti ini, hari ini setelah diam-diam ketahuan baru diumumkan. Ini kan tidak baik. Nah, berarti ada sesuatu hal yang keburukan yang ingin disembunyikan di dalamnya. Bukan begitu, tapi memang menikah dengan cara yang baik, berpoligami dengan cara yang makruf, karena memang suami berkewajiban mempergauli istrinya dengan cara-cara yang baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Irin yang bisa saya jelaskan. Cukup ke poligami. Ada Rina di sana ingin bertanya. Iya, silakan. Bagaimana hukumnya istri meminta cerai dengan alasannya karena khawatir tidak bisa taat lagi kepada suami, takut semakin terjebak ke dalam kedurhakaan karena kan dia nggak bisa taat lagi ke suaminya, jadi takutnya makin banyak dosanya. Iya, yang ada makin hari malah nambah dosa. Iya, gitu. Karena nggak bisa taat. Nah, jadi dia berpikir lebih baik pisah. Bisa dikatakan syar'ikah alasan ini, Ustaz? Ya, terima kasih pada pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bertanya tentang bagaimana seorang istri yang meminta berpisah dari suaminya karena menganggap sudah tidak ada lagi kebaikan di dalam rumah tangga itu, karena yang ada hanyalah menambah keburukan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Islam membolehkan, Mbak Irin, ya. Di dalam rumah tangga itu perceraian itu adalah sebagai solusi terakhir di dalam rumah tangga. Kalaulah memang misalnya dianggap si suami ini sudah tidak menjalankan fungsinya, menjalankan kewajibannya terhadap seorang istri, begitu juga misalnya seorang istri sudah memang tidak bisa lagi menjalankan fungsinya di dalam melaksanakan kebaikan kepada suaminya, maka bercerai itu adalah sesuatu hal yang dibolehkan sebagai pilihan terakhir bagi kedua pasangan suami istri yang telah berumah tangga. Jadi boleh-boleh saja, tetapi perlu dicatat ya bahwasanya sebelum kepada proses perceraian itu ada langkah-langkah sebelumnya. Misalnya dengan mencari hakim yang adil untuk permasalahan mereka. Kan kita harus bertanya nih, apa yang menyebabkan mereka harus bercerai? Apakah perkara yang memang dia sudah perkara masalahnya adalah pada perkara pokok, misalnya contohnya si suami itu tidak menafkahi istrinya, tidak mempergaulinya dengan baik, ya kan? Ini
bolehlah menjadi pertimbangan misalnya. Tetapi kalau misalnya hanya pada perbedaan-perbedaan prinsip misalnya, atau hanya gara-gara kadang hal-hal yang sepele, yang mungkin sering berulang, kan ini masih bisa dibicarakan. Di antara suami dan istri mungkin ya dibuatkan perjanjian atau apalah misalnya, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Karena memang ya namanya manusia, Mbak Irin. Suami itu kan bukan malaikat. Betul. Sebagaimana istri juga bukan malaikat. Artinya suami istri itu adalah makhluk yang sama-sama punya kekurangan. Jadi kalau misalnya nih istri atau suami nih ada kekurangan di sana sini, yang memang kekurangan itu adalah yang memang manusiawi misalnya, maka hendaklah seorang istri itu bersabar, ya kan? Karena tidak ada manusia yang sempurna, Mbak Irin. Kalaupun misalnya nih terjadilah sebuah perceraian, kan tak ada jaminan juga misalnya bahwa setelah perceraian itu si istri itu makin soleha, atau juga ada jaminan si istri itu akan mendapatkan suami yang lebih soleh daripada suami sebelumnya. Ini kan gak ada jaminan, ya kan? Karena memang namanya seorang laki-laki, suami adalah manusia yang tidak sempurna. Sebagaimana dia mungkin hari ini menemukan suaminya ada kekurangan, toh nanti setelah menikah pun dia pasti juga akan menemukan suami yang punya kekurangan lain. Walaupun mungkin kekurangannya berbeda-beda. Kalau mungkin suaminya ini yang pertama misalnya kekurangannya dalam harta misalnya, boleh jadi nanti suami berikutnya mungkin kekurangan dalam hal yang lain misalnya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, Mbak Eri. Tinggal kita bagaimana menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Selama kekurangan itu bukan pada perkara misalnya yang wajib, misalnya dalam menyanyiakan amanah nafkah misalnya, maka saya rasa kekurangan-kekurangan itu masih bisa diperbaiki, ya kan? Tetapi kalau misalnya memang tadi sudah cekcok terus, setiap hari ribut terus, memang tak ada yang mau mengalah, misalnya suaminya tak mau mengalah, istrinya tak mau mengalah, tak ada lagi kesabaran, tak ada lagi ketenangan di dalam rumah tangga itu, maka apa boleh buat? Daripada si istri menyakiti dirinya juga sendiri, si suaminya juga tersakiti dirinya, maka bolehlah mereka mengambil opsi bercerai, daripada yang hasil daripadanya itu adalah hanya dosa dan dosa setiap hari. Maka bercerai adalah sebagai solusi yang terakhir di dalam agama Islam. Karena mungkin daripada juga dipertahankan, misal nanti malah justru menjadikan keputusasaan yang berujung pada sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya hilangnya nyawa, maka bercerai adalah opsi yang terbaik bagi kedua pasangan tersebut. Misalnya karena suaminya ringan tangan, suka memukuli, suka kekerasan, suka mabuk-mabukan, tidak pernah mengerjakan sholat, maka boleh seorang istri menuntut haknya untuk yaitu berpisah dari suaminya. Demikian Mbak Irin, bisa kita jelaskan. Kalau begini misalnya suami suami dan istri gitu ya. Suaminya ekonomi pekerjaannya tidak terlalu banyak menghasilkan uang lah istilahnya. Nggak terlalu banyak lah duit yang dia hasilkan. Sementara kebutuhan makin banyak. Ini masalah ekonomi lah. Mereka selalu ribut masalah ekonomi. Nah, ketika si suami mengatakan kepada istrinya, ya udahlah, kita kayaknya udahan aja lah. Carilah laki-laki yang lain. Gitu lah. Carilah laki-laki yang lain yang lebih kaya apa segala macam. Tinggalkan sajalah aku, bisa, ya kan? Ini udah masuk ke talak nggak, Ustaz? Kalau bisa dia udah bilang begitu, udahlah tinggalkan sajalah aku, carilah lelaki yang lebih kaya gitu. Ya kalau maksudnya ucapan itu ditujukan untuk berpisah, maka jatuh talak itu. Kalau dia bermaksud dengan ucapan itu dia menceraikan istrinya, maka jatuh talak daripada istri tersebut. Dengan ucapan, udahlah tinggalkan sajalah saya, carilah laki-laki yang lebih baik misalnya. Maka si istri harus mempertegas. Ini bang maksudnya apa? Ini kita bercerai atau cuman? Nah, kalau dijawab bercerai berarti dengan ucapan itu maka jatuhlah talak tersebut. Maka si istri harus memperjelas dulu apa maksud dibalik daripada ucapan itu. Ini serius nggak misalnya kan? Serius nggak nih ucapan nih misalnya nih? Nah ini soal talak juga nih, Ustaz. Iya, silakan. Saya lupa, saya pernah nanya atau tidak ini ya. Talak itu emang talak satu. Kalau talak satu kan berarti beginilah. Aku ceraikan kamu kan berarti talak satu pertama kali. Apakah talak 3 itu bisa diucapkan sekaligus? Atau dia itu harus 3 kali terjadi begitu ya? Atau bisakah aku talak kamu dengan talak 3 gitu? Menurut sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa talak itu
sah kalau diucapkan langsung dalam satu waktu, dijatuhkan langsung talak 3. Ulama, sebagian ulama berpendapat jatuh talaknya. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat tidak seperti itu. Begitu. Jadi yang kita ikuti yang mana? Kalau kita mengikutinya, para ulama itu lebih menyarankan mengikuti pendapat yang tidak menganggap itu jatuh talaknya langsung 3. Karena berarti itu dia langsung menutup kesempatan untuk memperbaiki diri. Nggak ada 1-2 lagi. Iya, nggak ada 1-2 lagi, langsung gitu kan. Ada sebagian ulama mengatakan menjatuhkan langsung talak 3 itu nggak boleh. Harus dia kasih kesempatan dulu, talak 1 ya, talak 1 dulu gitu kan misalnya. Karena itu kan dia berarti menutup kesempatan untuk suaminya berbuat kebaikan lagi. Padahal mungkin bisa jadi kesalahan itu hanyalah kesalahan-kesalahan yang mungkin masih bisa diperbaiki, misalnya begitu ya. Nah, itu dia Mbak Irin yang bisa kita jelaskan. Berikutnya yang ya, silakan. Dari Mary di Sibangkuat. Ya. Ustaz, wanita kalau mau menikah kan harus ada walinya. Iya. Misalnya kalau wanita ingin menikah, bukan ayahnya walinya, apakah wajib seorang wanita meminta izin menikah juga dengan seseorang? Maksudnya meminta izin. Dia mau menikah nih dengan seseorang, kan walinya nggak ayahnya. Iya, walinya tidak ayahnya, dengan alasan mungkin ayahnya sudah nggak ada atau apalah gitu ya. Saya kurang tahu. Cuman apakah wajib seorang wanita meminta izin kepada ayahnya untuk menikah? Iya, di dalam agama Islam dikatakan bahwa apabila yang menikah itu adalah seorang masih anak gadis, maka dia walinya adalah orang tuanya, walinya adalah ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, mungkin karena sudah meninggal dunia atau mungkin karena berada di tempat yang jauh, maka perwalian ini boleh diwakilkan misalnya kepada udaknya atau pamannya yang memberikan izin untuk menjadi wali pernikahan, memberikan izin untuk menikahkan daripada si wanita tersebut. Jadi harus tetap ada izin dari walinya kalau dia seorang yang menikah itu anak gadis. Kecuali dia janda. Kalau dia janda, maka yang ditanya adalah izin daripada dirinya sendiri. Beda. Beda. Janda udah pernah menikah. Iya, kalau janda dia berhak atas dirinya. Jadi yang ditanyai si jandanya tadi gitu. Nggak perlu izin lagi berarti. Iya. Yang terakhir ya Ustaz ya. Ya. Terakhir hamba Allah di Sidakal mau bertanya. Iya, silakan. Ustaz, kenapa bagian warisan kepada laki-laki lebih besar daripada wanita? Iya, dari hamba Allah di Sidakal ya. Yang bertanya kenapa di dalam Islam itu bagian harta waris itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Walizakari mislu hajjil unsayain, dan bagi laki-laki itu 2 dibanding 1 dengan wanita ya. Pendengar berhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mensyariatkan bahwa bagian harta waris itu lebih banyak kepada laki-laki? Karena memang laki-laki punya tanggung jawab, Mbak Irin. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwasanya laki-laki itu adalah imam, pemimpin di rumah tangga, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki itu dalam hal urusan nafkah. Inilah dia. Kenapa bagian laki-laki itu banyak dalam harta waris? Karena laki-laki itu, Mbak Irin, kalau dia sudah berumah tangga, dan kalau dia akan berumah tangga nanti di kemudian hari, dia bertanggung jawab dalam urusan nafkah. Bukan hanya bertanggung jawab dalam urusan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, bahkan kepada orang tuanya. Sekalipun itu adalah tanggung jawab daripada seorang laki-laki sebagai suami di rumah tangga. Nah, kalau wanita misalnya bagiannya 1, bagiannya yang 1 itu kan tidak ada yang ganggu-gugat, Mbak Irin. Seorang wanita tidak wajib menafkahi rumah tangganya. Iya, itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak ada untuk anak-anaknya, tidak. Karena yang wajib menafkahi istri, yang wajib menafkahi anak-anak itu adalah suami. Nah, maka adil itu bukanlah selamanya berdefinisi sama rata sama rasa, tidak. Jadi adil di dalam Islam itu adalah menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Yaitu tadi misalnya seorang suami yang dia punya tanggung jawab dalam urusan nafkah istri dan anaknya, punya juga tanggung jawab dalam urusan nafkah orang tuanya. Kalau orang tuanya misalnya nanti sudah tidak sanggup untuk menafkahi dirinya sendiri, maka suaminya bertanggung jawab. Sementara bagian istri yang 1 itu tak berkurang sedikit pun, tak ada yang mengganggukannya, itu untuk dia. Sementara laki-laki tidak, dia punya tanggung jawab nanti kalau sudah berumah tangga istri anaknya, atau kalau dia sudah berumah tangga, maka tanggung jawabnya sangat besar di pundak seorang laki-laki. Itulah kenapa hikmahnya bagi di dalam Islam, bagi laki-laki bagian ahli waris dalam harta waris adalah 2 dibanding 1. Wah, begitu. Karena istri
wanita tidak punya tanggung jawab nafkah, sementara suami punya tanggung jawab nafkah. Demikian Mbak Irin, hikmah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Baik, itu dia pertanyaan terakhir ya saya. Singkat saja mungkin sebagai closing statement di sore hari ini karena sudah pukul 18. Iya, terima kasih Mbak Irin dan terima kasih pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang telah setia membersamai kita mendengarkan siaran radio Obat Hati dan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Mudah-mudahan seluruh pendengar Obat Hati dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada masalah di rumah tangganya, ada problem dalam hidupnya, Allah selesaikan, Allah berikan jalan keluar. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun sebagai closing statement kita pada sore hari ini sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu takwa sebagai jalan keluar dalam solusi urusan rezeki di dalam keluarga, maka pendengar Obat Hati, marilah kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa tadi? Nah, yang kita sebutkan bahwa Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah berjanji bagi orang-orang beriman bertawakal kepada Allah, maka pasti akan Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu yang perlu kita perkuat pada diri kita dan keluarga kita adalah iman dan keyakinan kita, ketauhidan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar Obat Hati, kalau pada janji manusia saja kita yakin, apalah lagi dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Mbak Irin, apalagi misalnya kalau pas pagi lagi pemilu tuh ada caleg-caleg yang janji-janjikan, kita yakin gitu kan. Itu caleg aja, janji caleg kita yakin gitu. Apalagi kalau janji Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita lebih yakin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta, pastilah Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perkuat iman, perkuat akidah, perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita dan Allah memberikan rezeki bagi kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi seluruh pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat juga bagi kami di studio ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan rezeki yang berkah, umur yang barokah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Allah selesaikan seluruh permasalahan kehidupan kita dan kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti kelak bertemu kembali di surga Allah, meraih surga seluas langit dan bumi yang Allah janjikan, surga yang mengalir di banyak sungai-sungai. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dan kita bertemu kembali dalam program Obat Hati di minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda dan insyaallah dengan tuan guru kita Haji Muhammad Ustaz Haji Muhammad Arkan LCMA dan dengan penyiar kita yang kece-kece di radio 106,6 Kisah FM Padang Siriman ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gis. Demikian untuk program Obat Hati edisi hari ini 13 September 2025 tepat pada hari Sabtu, sahabat Gis. Dan insya Allah minggu depan kalau ada umur yang panjang dan sehat kita kembali lagi menemani Anda di Obat Hati dengan tema berikutnya seperti yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz kita tadi ya. Saya Aidin juga sahabat Gis, rehat sejenak, nanti akan kembali di pukul 19 waktu Indonesia Barat dan menemani Anda hingga jam pukul 20 malam. Tetap berpadu di 106,6 Kisah FM, inspirasi Anda. Masya Allah. Oh iya, baca berita lah. Sama-sama dengarkan program Obat Hati di Radio Ki 106,6 FM, program yang memberikan nasihat, arahan, dan doa untuk hidup keluarga. Lanjut baca berita ini.